nanti bisa aku share di drive-ku kalau misalkan mau di-review lagi. Nah, Oke. ini sebelum kita lanjut ngulang lagi materinya dari awal, aku sedikit review ya secara keseluruhan garis besar siklus akuntansinya itu. Nah, kalian berpakai buku pegangannya buku Kieso kan ya? Ah, Weigan Kimmel Kieso ini. Ini yang aku buka ya. ini bukan. Mm-mm. Iya, Mas. Nah, ini biasanya buku Kieso. Jadi kamu kan selama ini kalau nggak salah dari materi sebelum UTS itu mulai dari Accounting in Action ini yang chapter 1 sebagai pengantarnya sampai mana? Merchandise Operation udah masuk Belum. Kemarin terakhir masih bab 3. sampai bab 3. Berarti completing accounting cycle penyusunan laporan keuangannya belum mulai ya? Belum. Oke. Kalau kayak gitu biar aku punya gambaran sejauh mana materinya aku batasin gitu loh. Soalnya kalau memang kalian belum masuk ke penyusunan laporan keuangannya, ya udah berarti aku berputar di chapter 1, chapter 2 sama chapter 3-nya aja. Ya, Oke. semisal di sini kan chapter 1 itu cuman lebih ke ngejelasin untuk dasar awalnya itu sebenarnya apa sih itu akuntansi dan gimana sih fundamentalnya, terus unsur-unsur apa aja yang terlibat di dalam akuntansi ini sendiri, Mm-mm. termasuk juga apa tujuan akhir dari kegiatan akuntansi itu. Nah, kalau secara istilah dan bahasa, akuntansi itu dia suatu kegiatan yang tujuannya itu adalah untuk menyusun suatu laporan keuangan, yang mana laporan keuangan ini nantinya akan digunakan oleh pengguna-pengguna laporan keuangan. Siapa aja pengguna laporan keuangan? Nah, kalau misalkan ditanya pengguna laporan keuangan, itu ada dua tipe. Ada pengguna eksternal, ada pengguna internal. Pengguna eksternal itu misalkan investor, pihak bank selaku kreditor, dan misalkan kalau kita ngomongin pemerintahan, pihak eksternalnya itu adalah masyarakat. Jadi pemerintah membuat suatu laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan keuangannya itu terhadap masyarakat. Nah, pengguna internalnya itu siapa? Bisa jadi kayak manajer, bisa jadi kayak stakeholder, bisa jadi shareholder, dan pimpinan-pimpinan lainnya yang membutuhkan informasi-informasi dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, kalau kita misalkan ngomongnya akuntansi, secara garis besarnya itu memang cuma tiga: identifikasi, direcord, dan baru dikomunikasikan. Jadi kayak awalnya itu kita mengidentifikasi atau kita mengklasifikasikan dulu nih mana transaksi-transaksi yang itu perlu untuk dicatatkan secara akuntansi. Akuntansi itu sebenarnya kita objek dari akuntansi adalah transaksi-transaksi yang punya impact ke ekonominya perusahaan. Kejadian-kejadian yang memengaruhi ekonomi perusahaan. Misalkan kayak apa? Cash keluar. Itu cash keluar adalah suatu, misalkan kita belanja sesuatu yang mengakibatkan cash perusahaan keluar, itu merupakan suatu kegiatan ekonomi perusahaan. Yang mana itu harus dicatatkan di akuntansinya. Ada nggak sih kejadian-kejadian yang di perusahaan yang nggak berkaitan sama akuntansi? Ada. Semisal ada pegawai yang meninggal. Nah, Mm. kejadian pegawai yang meninggal ini nggak impact secara langsung ke ekonomi perusahaan, nggak membuat perusahaan kehilangan atau ada arus kas yang keluar ataupun masuk. Jadi kejadian ini nggak perlu untuk dicatatkan di akuntansinya. Jadi memang secara lingkup batasannya itu cuma di ekonominya perusahaan aja. Nah, ini yang aku bilang tadi untuk yang internal user itu di sini ada external user yaitu investor dan kreditor. Nah, akuntansi ini juga ada yang menetapkan standarnya. Di sini itu kita ngomongin standar akuntansi yang berlaku secara internasional itu IFRS atau International Financial Reporting Standard. Yang mana itu dibentuk oleh IASB. Jadi, seluruh perusahaan di seluruh dunia mengacu ke satu standar akuntansi dan pelaporan keuangannya, yaitu IFRS ini. Umumnya dipakai di Eropa ya. Kalau kita ngomongin ke Amerika, mereka itu punya standar akuntansi sendiri yang namanya Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP ini. Kita nggak terlalu banyak masuk ke fundamentalnya.
Mana siklus akuntansinya ya? Berarti yang GAAP itu nggak dipakai, Mas. Kita nggak mempelajarin yang GAAP itu. Sebenarnya secara fundamental antara Hmm. IFRS dan GAAP itu punya fundamental yang sama, basic yang sama, konsep yang sama. Tapi cuman untuk dalam beberapa kasus IFRS sama GAAP itu punya pendapat yang berbeda. Misalkan kayak apa? Kayak dalam pengakuan revenue-nya, pengakuan pendapatan. Semisal IFRS itu memegang pendapat A, si GAAP itu megang pendapat B. Dan ini bukan pendapat yang terlalu apa ya, terlalu signifikan efeknya ke laporan keuangan. Dan ini masih Oh. dapat diterima, perbedaan-perbedaan dapat diterima. Sama juga nanti seiringnya kamu belajar akuntansi, kamu Hmm. nanti standarnya itu nggak cuman ngasih kamu satu pilihan dalam melakukan transaksi-transaksi apa mencatatkan transaksi-transaksinya. Kamu itu nanti bakal bisa nemuin banyak pilihan, semisal nanti waktu kamu di adjusting entry, di sini nanti kamu boleh bebas pencatatan untuk mencatat expense itu menggunakan pendekatan aset ataupun pendekatan beban. Semisal perusahaan itu kebijakannya mencatatnya melalui pendekatan aset, itu ada jurnalnya sendiri caranya. Semisal ada pendekatan beban, itu ada jurnalnya sendiri lagi caranya. Yang mana itu nanti Hmm. terus berlanjut sampai ke laporan keuangan dan seterusnya. Itu cuman baru salah satu contoh dari opsi yang diberikan oleh standar di internasionalnya itu. Jadi nggak cuman satu jalur doang gitu loh. Dalam mulai dari Oh, recording oke. sampai pelaporan keuangan itu nggak cuman satu opsi, tapi di Ada beberapa jalan-jalannya itu pilihan ada gitu. beberapa pilihannya, termasuk nanti di waktu kamu mendepresiasi ada yang namanya straight line yang misalkan equipment itu terdepresiasi setiap tahunnya dengan nilai yang sama. Ada juga standar yang diakui itu menggunakan garis menurun berganda, double declining balance, ada juga sum of the year, yang ada juga average dan sebagainya. Itu nanti pilihan-pilihan kayak gitu tuh kita harus paham juga. Karena jangan semisal kayak kita hari ini belajarnya straight line, terus besoknya kita ngelihat ada perusahaan yang menerapkan double declining, terus kita bilang perusahaan itu salah, nggak bisa kayak gitu. Memang ada opsi-opsi yang boleh dipilih dalam standar-standar akuntansi. Gitu juga perbedaan antara IFRS sama GAAP. Hmm. GAAP itu punya untuk di hal-hal teknis ada beberapa yang berbeda dengan IFRS dan itu yang membedakan antara IFRS sama GAAP. Tapi secara keseluruhan dalam akuntansinya sama, tetap sama-sama recording, sama-sama debit kredit, sama-sama posting, sama-sama trial balance, sama-sama menyusun laporan keuangan, sama-sama bikin neraca, sama-sama bikin income statement, sama-sama closing entry, reversing dan seterusnya. Gitu. Oke, oke. Jadi cuma perbedaan di teknis-teknisnya aja nanti tuh. Yang siklus akuntansi di sini ada nggak ya? Di PPT-nya, di bukunya. Nah, di sini nggak, dia nggak ngejelasin ya, siklus akuntansi. Nah, jadi kalau misalkan aku ngomongin eh, proses akuntansi itu, Hmm. semuanya mulai dari identifying, Identifikasi. identifikasi yang pertama, terus dilanjut dengan recording proses, itu yang pencatatan di jurnal umum. Setelah recording proses nanti ada adjusting entry, setelah adjusting entry. Kalau misalkan setelah recording proses mau bikin trial balance, silahkan, ini opsional. Nanti mau adjusting entry, terus setelah adjusting entry ada adjusted trial balance, setelah itu baru menyusun laporan keuangan mulai dari income statement, terus statement of owner's equity, terus baru neraca dan seterusnya sampai closing entry dan reversing. Itu untuk siklus akuntansi. Aku expect-nya tadi dari di bukunya ini ada dikasih urutannya ya. Cuman di sini dia Ada. nggak ada. Jadi aku ngejelasin dari sini aja kalau nggak. Yang tadi itu, identifikasi. Nah, Hmm. kita ngomongin perusahaan yang melakukan akuntansi ya. Mereka itu ada istilahnya tahun buku. Tahun buku itu adalah tahun di mana operasional perusahaan itu dimulai dan berjalan sampai tutup buku.
biasanya itu dibatasi mulai dari 1 Januari 2023 misalnya sampai 31 Desember 2023 itu disebut sebagai 1 tahun buku. Dan umumnya dalam 1 tahun buku dibikin atau dibentuk suatu laporan keuangan untuk tahun buku di tahun tersebut. Laporan keuangan untuk tahun buku sesuai tahunnya. Misalkan untuk yang tahun 2023 itu nanti dibikin sendiri laporan keuangan untuk tahun buku 2023. Jadi Hmm. untuk jangka waktunya itu dibatasi di 1 tahun atau 12 bulan atau 360 hari. Di sini kita sebagai orang akuntansi harus punya asumsi ya. Kita secara umum tahu 1 tahun itu 365 atau 366 hari sesuai dengan tahun kabisat. Tapi kalau kita ngomongin dalam perspektif akuntansi, 1 tahun itu dianggap 360 hari. Kadang itu Apa? soalnya nanti ada contoh-contoh kasus misalkan asuransi dibeli di tanggal 1 Januari terus nanti expirednya di 31 Juni itu kita harus hitung berapa bulan yang udah berjalan atau berapa bulan udah expirednya dan untuk menentukan itu kita merujuk lagi ke asumsinya tadi kalau 1 Januari sampai 31 Juni itu sebenarnya udah berjalan 6 bulan dari 12 bulan asuransinya itu nanti aku contohin di kasusnya kita learning by doing aja. Tapi kurang lebih balik lagi ke tahun buku tadi. Nah, Hmm. pertama itu identifikasi sama recording. Tahap pertama dalam catat akuntansi itu adalah identifikasi. Kita itu harus merecognize atau mengetahui transaksi-transaksi mana aja yang melibatkan berimpact di akuntansinya, kayak yang aku sebutin sebelumnya. Semisal kita udah mengidentifikasi transaksi tersebut, baru kita melakukan recording proses, yaitu pencatatan jurnal umumnya. Nah, proses identifikasi dan recording ini terus berlanjut mulai dari 1 Januari 2023 tadi sampai 31 Desember 2023. Selama tahun buku berjalan, pasti ada kegiatan identifikasi dan recording ini. Pasti. Itu namanya pencatatan jurnal umum. Nah, udah selesai semisal dalam 1 tahun buku berjalan, udah selesai nih recording prosesnya. Baru nanti dia tanggal 31 Desember 2023, kita masuk ke tahap berikutnya di siklus akuntansi, masuk ke adjusting entry. Adjusting entry yang kamu pelajari di chapter 3, itu Hmm. timelinenya selalu di akhir tahun atau waktu ditutup buku di Tapi 31 Desember. guruku bilang ada dua, Mas. Yang Gimana? tahun kalender sama tahun fiskal. Nah, itu kalender sama tahun fiskal. Kalau tahun fiskal yang 360 toh, itu kalau nggak salah di PPT ya. Mm-mm. Oke, aku bukain yang PPT-nya. Nah, itu Ini bedanya aku apa, Mas? aku masih ngejelasin yang secara umumnya ya, yang pada umumnya. Soalnya untuk beberapa case juga perusahaan itu ada yang dalam 1 tahun menyusun laporan keuangannya 2 kali. Kapan 2 kalinya itu kapan aja? Semesteran dan tahunan. Hmm. Semisal kayak apa? Pemerintahan. Pemerintahan itu dia bikin laporan keuangannya setiap 6 bulan. Nanti waktu yang di Desember nanti dibikin lagi. Yang laporan keuangan 6 bulannya itu disebut laporan keuangan prognosis. Dan semisal memang Oh. kebijakannya itu dia mau membentuk laporan keuangan setiap 6 bulan, maka nanti di bulan ke-6 itu perusahaan melakukan adjusting atau tutup buku dan baru lanjut lagi ke tahun buku bukan tahun buku berikutnya, lanjut lagi kegiatan operasionalnya sampai benar-benar tutup bukunya itu 31 Desember. Semisal perusahaan itu kebijakannya dia mau menutup buku di setiap triwulanan, nah itu Hmm. juga nggak masalah, balik lagi ke kebijakan perusahaannya. Hmm. Coba kita buka yang accounting in action. Ini harus pahamin jangka waktunya dulu ya, biar nggak terlalu luas. Kapan-kapan aja, kita perlu tahu kapan-kapan aja kegiatan akuntansi itu berjalan. Di sini aku belum nemu yang tahun fiskalnya. Tapi ya udah, itu nanti coba aku keep dulu aja. Kita fokus ke dasar akuntansinya dulu ya. Yang secara umumnya. Aku lanjut dulu aja ya. Oke, Mas. Ya.
biar nggak terlalu jauh kemana-mananya. Lanjut di sini accounting standar kita udah bahas tadi, asumsi akuntansi dan seterusnya. Nah, baru kita masuk ke recording proses saja. Anggap aja yang chapter 1 udah aman. Kita lanjut ke chapter 2. Nah, Hmm. waktu di sini kita ngejelasin kapan perusahaan itu mencatat jurnal umum. Kayak yang aku sebutin sebelumnya, setiap ada transaksi yang melibatkan ekonomi perusahaan itu terjadi, maka di situ perusahaan selalu mencatat jurnal umumnya. Semisal sesimpel cuman pembelian supplies ataupun memberikan jasa ke customer dan itu memunculkan hak dan kewajiban perusahaan dari sisi perusahaan, memiliki kewajiban untuk mencatat transaksi itu. Nah, sekarang kita tanya, gimana caranya mencatat transaksi akuntansi? Nah, mungkin kamu sebelumnya udah ngerti lah ya, debit kredit, double entry Hmm. system. Ya. Contohnya itu kayak waktu pencatatan jurnalnya di sini belum belum dicontohin satu kasus. Cuman aku gambarin secara garis besar aja. Ini yang aku pakai buat ngajarin AKM. Nah, di sini kamu udah tahu, akuntansi itu pasti aktiva sama dengan pasiva. Aset itu sama dengan liabilities plus equity. Hmm. Nah, tapi secara konkretnya, udah ngerti nggak sebenarnya aset itu sama dengan apa sih, liabilities dan equity itu sebenarnya bedanya apa? Apa beda antara aset sama equity? Aset Ngerti sama nggak? modal. Ngerti nggak maksudnya bedanya apa? Modal tuh yang menjadi eh, aset tuh kayak keuangan yang berputar terus di perusahaan. Clear. Oh, bukan. Nah, kalau aku memahaminya itu lebih mudah, aset itu benar-benar fisik yang ada di perusahaan. Benar-benar suatu harta fisik yang ada di perusahaan. Misalkan kayak apa? Cash, building, ataupun equipment, ataupun investment. Pokoknya itu merupakan harta yang benar-benar real di perusahaannya. Sedangkan yang pasiva ataupun liabilities plus equity, ini tuh cuman sumber pemodalannya. Misalkan aku ngomongin satu contoh kasus. Suatu Hmm. perusahaan, dia punya aset 100. Aku membangun suatu perusahaan. Aku menyumbangkan 100 juta untuk perusahaan itu yang bersumber dari hartaku sendiri. Hmm. Ada unsur utang nggak di dalamnya? Nggak ada Nggak ada. Maka 100 juta itu aku anggap asetku terdiri dari 100 juta dan di sini modal. capital ataupun modal sebesar 100 juta. Tapi misalkan aku case berikutnya, aku membentuk suatu perusahaan yang nilai asetnya itu sebesar 100 juta, tapi aku cuman baru punya modalku sendiri itu sebesar 60 juta. Berarti 40 jutanya itu misalkan aku mau ngutang ke bank, Hmm. maka 40 jutanya itu liabilities, 60 juta itu modalku sendiri. Misalkan di sini notes payable. Nah, dari sini, dari bentuk aset sama dengan liabilities plus equity, di sini kita tahu aset itu adalah bentuk fisik konkret dari harta yang dimiliki oleh perusahaan. Liabilities dan equity itu adalah sumber pemodalannya. Cuman memisahkan yang mana ini dari kita sendiri atau dari utang. Oh, Itu cara oke. I mudah see. pahaminnya. Kadang itu orang bingung antara aset sama equity itu kebalik-balik. Kan harta modal, modal itu kan bisa cash, cash itu kan modal lah. Nah, itu kadang itu sering bingungnya di situ. Makanya di sini ada kata aktif, ada kata pasif. Hmm. Pasif itu cuman pembentukan kenapa bisa unsur apa aja yang membentuk dari aktiva itu sendiri. Hmm. Nah, makanya di recording proses di sini kamu dijelasin juga ada 3 jenis perusahaan. Mana tadi di sini bukan? Enggak di sini ya. Nah, ini ada 3 jenis perusahaan yang umumnya di dunia akuntansi ya. Yang pertama itu proprietorship. Proprietorship
ini adalah perusahaan perorangan. Ini tuh dibentuk kayak case yang pertama aku contohin tadi. Misalkan aku mau membangun suatu perusahaan yang total asetnya itu 100 juta, yang itu 100 juta bermodal 100% dari diri aku sendiri. Nah, itu proprietorship. Nah, misal kita ngomongin partnership, itu udah lebih dari satu orang. Bisa jadi 2, 3, ataupun 5, ataupun 10, terserah. Jadi permodalannya itu terdiri dari 10 orang. Atau lebih dari satu orang. Nggak terbatas di 10 ya. Makanya di sini misalkan aku contohin case ya. Hmm. Ini aku hapus saja biar nggak bingung. Misalkan pada tanggal 1 Januari 2023, itu aku sama Ditya mau membangun suatu perusahaan yang mana total asetnya itu kalau ditotalin keseluruhan itu ada 200 juta. Oke. 200 juta. 200 juta itu bisa jadi dari cash, equipment, sama vehicle. Bangunan. Building boleh. Oke. Misalkan coffee shop ataupun kayak gitu. Misalkan aku modal, ini total, ini udah digabung ya dua-duanya. 30 juta. Hmm. Equipmentnya itu misalkan eh, 40 juta. Vehicle-nya itu misalkan 25 juta. Buildingnya itu 45 juta. Yang mana ini kalau ditotalin 45 tambah 25 70, 70 tambah 70 totalnya 140 Oh, juta. 40. Nah, berarti asetnya terhitung 140 juta. Nah, dari totalan 140 juta ini Hmm. em, 50 jutanya itu modal dari aku sendiri dan 40 jutanya itu modalnya dari Ditya. Masih ada sisa 50 juta lagi kan? 50 jutanya itu adalah utang ke bank. Maka struktur aktiva dan pasifanya, kalau di sini aku bikin 50 jutanya 50 liabilities, juta. 90 jutanya capital. Atau kalau misalkan mau lebih didetailkan lagi, 50 jutanya itu Andris capital, ataupun 50 juta itu adalah modal dari Andri dan 40 jutanya itu adalah modal dari Ditya. Berarti Maka kita bebas ya, pencatatan Mas. Mau bebas gimana? detail atau simple bebas. Bukan bebas, tergantung lagi posisinya. Kalau misalkan kita mau bikin laporan keuangan, ya kita Hmm. harus ngikutin gimana pelaporan keuangannya. Ini kan cuman gambaran yang aku bikin untuk kendaliku sendiri. Ini Oh, buat catatanku sendiri. oke, oke. Bukan, jadi ini kita nggak bisa anggap apa yang aku bikin ini sebagai bentuk dari laporan keuangan, nggak bisa. Ini bukan laporan keuangan. Jadi kalau bukan laporan keuangan, ya bebas. Kita mau bikin gimana. Yang penting kita sendiri paham. Tapi Ya. semisal kalau kita udah ngomongin laporan keuangan, misalkan kayak apa? Neraca. Neraca Hmm. itu udah ada strukturnya sendiri. Akun yang pertama ditulis mulai dari aset. Aset itu juga ada klasifikasinya. Ada namanya current asset, ada namanya fixed asset, ada namanya long term asset, dan seterusnya. Nah, current asset itu sendiri itu terdiri dari beberapa akun dan urutannya itu juga udah ditentukan. Kita nggak bisa sembarangan tulis. Berarti nggak bisa Misalkan diacak gitu ya, Mas? nggak bisa. Oh ya. Urutannya itu dimulai dari yang paling liquid sampai ke yang paling tidak liquid. Paling paling liquid itu apa? Yang paling mudah untuk dijadikan cash. Maka kalau kamu ngelihat neraca itu pasti dimulai dari cash dulu, terus accounts receivable, terus supplies, terus inventories kalau ada, dan seterusnya. Kalau misalkan current asetnya udah ditulis seluruhnya, baru nanti dilanjut ke fixed asset. Fixed asset ini termasuk yang udah sulit untuk dilikuidasinya. Mulai dari equipment, vehicle, building, setelah itu baru nanti investment, long term investment, dan seterusnya. Baru setelah asetnya udah dicatatkan semua di neraca, baru kita mulai bentuk liabilities dan equity-nya. Liabilities itu sendiri nanti ada current liabilities, ada long term liabilities. Current liabilities itu kayak accounts payable, long term-nya itu notes payable, dan seterusnya. Itu yang namanya laporan keuangan.
Jadi udah ada ketetapan sendiri dalam penyusunan laporan keuangan itu. Ngerti ya sampai sini ya? Mm-mm. Tapi kok nama akunnya, iya biasanya itu yang dipakai Andri Capital dan seterusnya. Berarti Nah, kita harus ngapalin yang dari yang paling liquid iya, ke yang nggak liquid gitu. itu basic. Itu basic. Itu given yang memang harus kamu hafalin. Hmm. Nanti tapi seiring berjalannya kalau kita sering latihan soal dan nemu akun-akunnya itu kita udah paham, nanti secara dari luar kepala itu udah ngerti. Jadi sekali jangan lihat suatu kasus nih, transaksi pada tanggal segini 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 segini, itu secara luar kepala kita udah tahu dia bakal melibatkan akun apa aja, terhadap akun apa, nominalnya berapa. Sama kayak contohnya misalkan untuk pembentukan aset 140 perusahaan, misalkan perusahaan KPPD. Sekarang di sini kita sebutkan yang menjadi debitnya adalah cash, equipment, vehicle, Building. building atas dasar menggunakan misalkan di sini tadi itu Andri Capital, Bithia Capital, sama notes payable. Nih, aku ngejelasin dari satu contoh kasus aja dulu. Cashnya 30 juta, equipmentnya 40 juta, 25 juta, buildingnya 45 juta. Ini kebanyakan. Andri Capital tadi modal yang dari aku sendiri sebesar 50 juta. Hmm. Dari Ditya, modalnya Ditya 40. 40 juta. Ini contohnya partnership ya, 50 juta. Kalau misalkan kita ngomongin cuman proprietorship, maka akunnya cuman ada satu capital, Andri Capital sama notes payable. Ditya Capital itu nggak ada. Misal ada Ditya Capital, Berarti berarti dah itu partnership. partnership. Ah, nah, sekarang kita pastiin antara debit sama kredit ini Harus udah balance. balance. Nah, udah di sini kita tahu sumnya itu yang debitnya 140 juta, yang kreditnya itu juga 140 juta. Debit kredit. Oke. Nah, ini dari contoh satu kasus ini ya, aku mau ngejelasin beberapa hal di recording proses, termasuk juga jenis-jenis perusahaan. Tadi aku udah ngejelasin yang proprietorship, udah ngecontohin Hmm. juga yang partnership, nanti baru kita lanjut ke corporation. Sampai sini penjurnalannya paham? Aman. Udah ngerti udah ngerti lebih dalam ya antara aktiva dan pasiva. Iya. Nah, ini fundamentalnya yang emang harus kita pahamin. Nah, dan seterusnya. Lanjut ke materi aja dulu. Nah, ini yang aku bilang tadi, basic accounting equation. Aset itu sama dengan liabilities plus equity. Nah, aset itu bisa berbentuk apa aja? Cash, inventory, ataupun equipment. Aset itu juga merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu bisnis. Maksudnya sumber daya itu benar yang kayak aku bilang tadi, harta konkret real yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau kita ngomongin liabilities, itu merupakan suatu klaim terhadap asetnya, maksudnya kepemilikan atas asetnya. Semisal asetnya itu memang bersumbernya itu dari liabilities, nah disinilah yang dimaksud claims against asset. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk utang ataupun obligasi. Misalkan equity, ownership, claim on total asset. Makanya tadi bahasanya liability sama equity itu Hmm. claim atau porsi kepemilikan atas aset. Berarti yang menjadi sumber aset itu liabilitas sama Mm-mm. ekuitas. Iya, itu yang aku maksud, sumber Oke, pendanaannya. Itu I dari situ see. harus paham. Nah, tapi kalau liabilities ini dari pihak luar ataupun pihak eksternal, kalau equity itu yang punya modal, bisa jadi dari Oh, berarti dari investor dan pihak internal. seterusnya. Kayak capital modal tadi itu internal. Oke, I Misalkan see. dalam bentuk tadi kan kita udah ngomongin proprietorship sama partnership ya. Nah, Mm-mm. kamu ke depannya di akuntansi itu bakal ngomongin perusahaan yang bentuknya adalah corporation, bukan
partnership, ataupun proprietorship. Jadi di sini aku mulai ngejelasin yang istilahnya untuk corporation. Mm-mm. Kalau kita ngomongin corporation, corporation itu adalah suatu perusahaan. Kalau di Indonesia namanya PT, yang udah terdaftar di bursa saham, yang mana nanti pemodalannya itu dari investor-investor. Oke. Nah, misalkan contoh nih, ini baru rilis bisa ya. Ini contoh kasus aja ya. Mungkin realnya Mm-mm. nggak bakal sesimpel ini. Misalkan pada tanggal 1 Januari 2023, suatu perusahaan terbentuk dengan modal dari investor sebesar 150 juta. Perusahaan tersebut menerbitkan saham yang mana saham tersebut dibeli oleh publik. Secara keseluruhan, saham tersebut terjual sebesar 150 juta dan ini menjadi modal perusahaannya. Maka saham tersebut dicatat sebagai share capital ordinary. Ini contoh simpelnya. Nanti yang benar-benar realnya aku contohin di kasus-kasus berikutnya. Nah, kalau kita ngomongin share capital ordinary, ini udah beda case sama yang partnership atau proprietorship. Kita nggak merujuk lagi. Ini itu modalnya dari siapa? Atau Mm-mm. misalkan, walaupun Andri membeli seluruh share capital ordinary ini yang sebenarnya Andri yang membeli seluruhnya, nggak ada istilahnya Andri share capital ordinary itu nggak ada. Share capital ordinary nama akunnya udah satu itu doang dan nggak ada lagi. Nggak ada istilahnya Andri Capital atau Ditya Capital itu udah nggak ada lagi. Oke. Kalau saham itu kan bisa dimiliki oleh banyak orang. Iya. Nah, misalkan Andri, perusahaan PT KPPD ini tadi, Mm. seluruh sahamnya dimiliki oleh Andri sebesar 150 juta. Walaupun aku yang memiliki perusahaan tersebut, walaupun sahamnya aku yang miliki seluruhnya, akunnya tetap share capital ordinary. Soalnya hitungannya itu kan modal saham bisa dibeli banyak orang ya. AA. Bisa aja karena soalnya besok bisa aja Andri ini menjual sahamnya Menjual, seluruhnya iya. ke Ditya. Tapi dari perspektif perusahaan nggak ada kewajiban untuk mengganti share capital ordinary dari Andri menjadi Ditya. Tetap Tapi kalau kita namanya itu masih, aja. kalau misalkan kita ngomongin masih proprietorship ataupun partnership, perpindahan modal, maka itu perlu ada jurnalnya nanti dari Andri Capital ke Ditya Capital ataupun Ditya Capital ke Andri Capital. Itu ada Oh, jurnalnya. tapi nggak dibahas di bab ini. Nggak dibahas bab ini karena partnership itu udah chapter sendiri dan itu panjang. Termasuk gimana sih Oke. nanti pembagian modal untuk partnership itu. Nah, ini di chapter 11 kamu bakal Masih jauh. ngebahasin lebih dalam terkait ordinary, treasury, dan preference dan sebagainya. Mana ya kalau buat partnership itu kalau nggak salah dia appendix. Ini appendix. Mana ya? Hmm. Nah, ini F, Appendix F, Accounting for Partnership. Aku nggak tahu nanti. Aku lupa RPS-mu itu mereka ngebahas tentang partnership atau enggak, tapi aku di stand dulu Appendix F ini dibahas. Cuman Oke. sebagai penambah wawasan dari akuntansi. Soalnya kan nanti semisal pemilikan modalnya itu lebih dari satu orang, berarti Hmm. kan kita bingung jadinya. Mau pembagian modalnya itu gimana? Berdasarkan apa? Nah, beda udah ini lagi kan lebih kompleks lagi kan semisal kayak Iya. gini cuman 90 juta berarti bagian dari aku adalah 50/90 nanti Ditya 40/90 untuk pembagian hasil usahanya. Kalau perusahaan perorangan kan simple, misalkan aku punya perusahaan sendiri, seluruh penghasilan yang dari perusahaan tersebut itu adalah penghasilanku Iya. karena cuman aku doang yang pemilik modal. Beda case-nya sama partnership, tapi nanti partnership itu nanti bakal dibahas lebih mendalam di Appendix F. Oke. Mana tadi? Nah, ya Appendix Masih F jauh ini. berarti. Jauh banget. Makanya aku ngejelasin kayak gini itu cuman ya udah cuman lewat aja gitu sebagai kamu tahu aja. Soalnya nanti itu ada chapter sendiri buat ngebahas keseluruhannya. Makanya di Accounting in Action yang PPT-nya ini juga dia itu cuman ngebahas sekilas partnership, proprietorship, partnership sama corporation. Nah, balik lagi ke sini sampai ke equity. Nah, equity itu misalkan dari sini perspektifnya corporation ya, ini tadi share capital ordinary itu adalah
bersumber dari investasi oleh shareholders ataupun pemegang saham. Investasi dari pemegang saham. Wait, Mas, Invest bentar. Sorry, gimana? laptopku trouble. Apanya trouble? Laptop. Oke, Aku ganti device dulu ya. boleh. Oke. Layarnya mati. Mm-mm. Wait. Oke. Gimana? Kamu pindah ke HP? Iya, laptopku layarnya mati, Mas. Coba dicabut chargernya terus dipasang lagi. Itu colokan chargernya ini enggak? Maksudku kalau dicabut langsung mati nggak laptopnya? Enggak, Coba dicabut terus pasang lagi chargernya. sama aja. Sama aja. Sama aja. Coba alt tab gitu. Tetap nggak ngaruh ya. Hmm, Pindah ke HP aja gitu kalau nggak apa-apa. oke, udah. Mana ini? Udah masuk? Tes. Masuk. Kedengar, Mas. Agak-agak hilang suaramu, tapi suaraku jelas toh? Jelas nggak? Bentar. Tes. Aman. Ini soundnya hidup dua-duanya, mic-nya. Suaramu hilang. Sekarang udah aman, Mas. Udah aman. Oke, Udah bisa ya? aman. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang kita ngomongin masalah equity. Equity itu tadi udah kita bilang, kalau dari perspektif aktiva dan pasiva, equity itu adalah sumber pendanaan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau coba bedah lebih detail lagi, equity itu sebenarnya terdiri dari investasi oleh pemegang saham ataupun investment by shareholders dan juga revenue yang diperoleh oleh perusahaan. Maksudnya revenue di sini paham nggak? Pendapatan. Pendapatan, benar. Jadi semisal kalau aku nih perusahaan yang bergerak di bidang pemberian jasa, semakin banyak jasa yang aku berikan ke customer-customer, semakin bisnisku meningkat, semakin banyak pelanggan yang aku dapat, semakin berkembang nggak perusahaanku? Iya, Nah, disebabkan oleh revenue-nya yang terus bertambah. Perusahaanku semakin kaya, semakin besar karena ada unsur pendapatan. revenue-nya, pendapatannya lebih tinggi. Tapi juga bisa jadi perusahaannya itu berkembang menjadi lebih besar gara-gara apa? Gara-gara investasi oleh pemegang saham. Makanya di sini dua ini disebutkan sebagai unsur utama dari equity. Bisa dari investasi oleh pemegang saham, bisa juga dari revenue. Nah, dari keseluruhan equity tersebut baru ada yang disebutnya pengeluaran ataupun pengurangan dari
sebagai pengurang dari harta milik perusahaan itu ada untuk expense ataupun dividen terhadap shareholder. Expense dulu nih kita bahas. Seiring Wait, Mas. berjalannya gimana? Kendala lagi. Eh, apa? Share screen-nya nggak muncul. Oh iya, Iya. coba aku ulang. Coba. Muncul? Nah, oke. Aman. Oke. Nah, ini tadi kita ngomongin tabelnya itu, investment by shareholder. Bentar ya, Dit. Ya, aku lanjut. Ini yang tadi aku jelasin, sumber pendanaan equity itu bisa berasal dari investasi oleh shareholder ataupun pemegang saham, bisa juga dari revenue yang seiring berjalannya waktu diterima oleh operasional perusahaan. Nah, sekarang itu baru dari sisi hal-hal yang menambah ekuitas. Sekarang kita ngomongin hal-hal yang dapat mengurangi ekuitas, itu juga secara garis besarnya ada dua hal utama, yaitu pengeluaran untuk expense, ada juga pengeluaran untuk pembayaran dividen. Nah, sekarang kita balik lagi, ngejelasin expense ini apa. Dalam 1 tahun buku atau operasionalnya perusahaan, perusahaan kan nggak cuman sepenuhnya dia itu menerima pendapatan, nggak cuman yang kayak ngasih jasa terus menerima pendapatan, ngasih jasa terus menerima pendapatan. Tapi ada juga pengeluaran yang dibutuhkan untuk menunjang hal-hal tersebut. Semisal kayak apa? Kalau aku perusahaannya mempunyai karyawan, aku perlu bayar gaji karyawanku. Semisalkan perusahaan itu membutuhkan persediaan untuk operasionalnya, maka aku harus ada pengeluaran untuk membeli supplies tersebut. Nah, inilah di sini contoh. Common expense, salaries expense ini adalah gaji karyawan. Rent expense ini adalah beban sewa atau biaya sewa. Misalkan kalau asumsinya perusahaanku itu di rukonya itu aku masih sewa ke pemilik ruko. Nah, pengeluaran untuk membayar biaya sewa itu dianggap sebagai rent expense. Misalkan biaya listrik dan sebagainya, itu utilities expense. Misalkan aku harus bayar pajak properti, itu property tax expense. Seluruh pengeluaran-pengeluaran expense ini, itu merupakan pengurang dari ekuitas. Simpelnya adalah expense ini adalah kebalikan dari revenue. Kalau revenue itu adalah hal-hal yang dapat menambah ekuitas perusahaan, expense ini yang mengurangi ekuitasnya. Jadi 2 kali kurangi kas sama ngurangin modal. Enggak 2 kali ngurangin, bukan ngurangin kas, ngurangin modal. Nanti aku contohin kasusnya aja. Ini baru teorinya dulu aja. Oke. Nah, Kalau nggak pakai kasus bingung nih. kalau nggak pakai kasus bingung ngasih taunya. Memang akuntansi itu enaknya learning by doing. Tapi ini karena yang benar-benar fundamentalnya, makanya aku masuk ke ranah teori dan aku ngejelasin. Nah, sekarang dividen. Kalau kita balik lagi, dividen itu cuma ada di perusahaan korporasi. Kalau kita ngomongin proprietorship ataupun partnership, dividen itu nggak ada. Sebenarnya dividen itu apa? Dividen itu adalah timbal balik yang diberikan perusahaan kepada shareholder. Atas dasar apa? Atas dasar investasi yang telah diberikan ke perusahaan. Jadi lebih ke kayak bentuk terima kasih perusahaan. Setiap tahunnya itu perusahaan memberikan dividen kepada kepada investor atas dasar investasi yang sudah diberikan. Biasanya itu dividen mengacu untuk setiap satu lembar saham yang diinvestasikan, itu akan diberikan dividen sebesar misalkan $1 dan $2, ataupun itu balik lagi ke kebijakan perusahaannya. Tapi ingat, konsep dasarnya dividen itu adalah feedback yang diberikan
untuk investor. Nanti aku contohin kasusnya. Nah, sekarang itu di sini lanjut. Ini kamu udah coba belum? Udah. Udah pernah coba udah pernah latihan pakai ini? Ya, latihan dikit-dikit pakai itu. Nah, ini aku contohin untuk transaksi satu. Aku coba pakai kasusnya dia ya. Cepet aja nih kita. Aman. Misalkan pada tanggal 1 September 2017 di sini investor menginvestasikan 15.000. 15.000 share capital dalam bentuk dan itu menambah cash perusahaan. Jadi interaksi antara share capital ordinary itu pasti selalu sama cash. Jarang banget kasusnya, bahkan bisa jadi bahkan nggak ada kasus di mana shareholder itu investasinya dalam bentuk equipment, terus nanti share capitalnya 15.000 tapi yang nambahnya malah equipment dari sisi asetnya, itu nggak mungkin terjadi. Pasti dalam bentuk cash, karena share capital ini sendiri, investor bisa memperoleh share capital perusahaan biasanya itu kan dari broker, misalkan kayak Ajaib. Ajaib itu termasuk salah satu broker saham, yang mana dari aplikasi itu kita bisa membeli sahamnya perusahaan. Nah, di situ investor itu mengeluarkan uang dan sebagai timbal baliknya memperoleh lembar sahamnya. Nah, dari sisi perusahaan menerima Mendapat modal. cash yang udah diberikan oleh investor tadi. Selalu dalam bentuk cash, nggak ada istilahnya dalam bentuk equipment. Sampai sini ngerti ya? Ngerti. Tapi Kita ada nggak nggak? mungkin ngasih peralatan langsung ke perusahaan gitu kan. Ada case-nya tapi di mana share Ada. capital ordinary itu atas dasar equipment yang diberikan. Tapi ini nanti kamu bahas lebih lanjut di AKM, akuntansi keuangan menengah. Bukan hal yang nggak mungkin, karena itu biasanya bukan dari perusahaan, karena share capital itu nggak terbatas antara perusahaan sama investor. Bisa juga terjadi transaksi antara perusahaan dengan perusahaan. Nah, jadi bisa aja perusahaan A menerbitkan sahamnya ataupun lembar sahamnya itu sebagai bentuk pembayaran ke PT B. Bisa. Nanti dari PT A itu menerima equipment, bisa, nggak masalah kayak gitu. Tapi itu kasus yang lebih detail lagi ya. Kita masih ngomongin dalam ranah yang lebih umum sekarang ini. Jadi kita ngomongin cash sama share capital aja dulu. Kita batasin biar nggak terlalu kemana-mana. Nah, ini pembelian equipment dengan cash. Dari sisi cashnya itu dia berkurang sebesar 7.000. Oh, ini aku bisa kasih pointer nggak ya? Ya udah, lanjut. Nah, di sini cash-nya itu diberikan 7.000, berkurang dari sisi perusahaan, cash-nya keluar sebesar 7.000, equipment-nya bertambah 7.000. Jadi di sini memang ada transaksi debit kredit, tapi nggak melibatkan antara aktiva dengan pasiva, karena kedua akunnya itu sama-sama akun-akun aktiva. Aktivanya berkurang 7.000, aktivanya bertambah 7.000. Beda dengan kasus satu. Aktivanya bertambah 15.000, pasifanya juga atas dasar pasifanya bertambah 15.000. Bisa nggak sih Kak nanti kasusnya itu liability sama equity nggak melibatkan aktiva sama sekali? Bisa, ada nanti kasusnya kayak gitu. Tapi ini kita lanjut di berikutnya aja dulu. Ini pembelian supplies dengan cara hutang. Maka supplies-nya bertambah 1.600, accounts payable-nya 1.600. Dan seterusnya. Ini kamu udah paham ya? Nanti bisa lihat contoh soal aja dari akunnya. Yang jelas nanti antara aktiva dan pasiva, kalau udah direkap, udah dijumlahin secara keseluruhan, itu harus balance. Di sini dia angkanya 18.050 euro, dan di pasifanya juga 18.050 euro. Ini kita udah sekarang jam 20.21, 19.30, 20.30, sampai jam 9 ya. Oke, jangan kelamaan. Ini ada contoh soal kasus. Nah, ini aku bilang tadi, contoh dari laporan keuangan. Mulai dari income statement, lanjut ke retained earning statement, setelah itu baru lanjut ke statement of financial position.
Income statement itu tujuannya untuk apa? Income statement itu untuk melaporkan seluruh revenue yang diterima di tahun berjalan dan juga untuk melaporkan expense atas dasar tahun berjalan ataupun pengeluaran selama tahun berjalan. Bahasa umumnya kurang lebih seperti itu. Nah, pertama itu harus dibentuk revenue-nya dulu, terus baru dibikin expense-nya berapa. Nah, di sini contohnya. Atas dasar selama 1 tahun itu, ataupun di sini dia month end date-nya itu 30 September ya. Jadi nggak, untuk kasus-kasus itu biasanya dicontohin nggak mesti di 31 Desember. Tapi nggak masalah, semisal month end date-nya itu 30 September 2017, dibikin kayak gini nggak masalah. Service revenue-nya itu 4.700, terus expense selama sampai per 30 September itu adalah 1.950, maka total net income itu dari revenue dikurangi expense. Itulah membentuk net income. Net income ini nanti yang akan menambah dari sisi neracanya. Setelah dikurangi dividen terlebih dahulu. Dividen di sini 1.300. Nah, lihat angka 1.450 ini yang masuk ke retained earning. Retained earning masuk ke Apa ditahan itu neraca. ya? Iya, itulah yang disebut sebagai laba ditahan. Makanya tadi itu ada yang aku contohin di sini. Equity itu terdiri dari revenue dan expense. Revenue dikurangi expense, itulah yang namanya retained earning nantinya. Yang membentuk retained earning. Retained earning itu terdiri dari income statement. Income statement itu nanti dari income statement masuk ke retained earning, revenue dikurangi expense, terus ditotalin, dapat net income. Net income-nya itu dikurangi dividen, pembayaran dividennya tadi itu. Nah, dari angka retained earning per 30 September, ini bertambah 1.450. Sebelumnya itu retained earning-nya nggak di sini berapa ya? Sebelum itu ekuitasnya itu cuma 15.000. 15.000 ditambah 1.450. Maka return earning per 30 September itu 16.450. Bertambah 1.450 dalam waktu 1 bulan berjalan. Nanti kita di chapter 4, kita nggak usah terlalu lama di situ. Aman. Ini chapter 1 baru. Kita udah bisa ya, kita close ya. Chapter 1 ya. Aman. Nah, ini fundamental dasarnya. Baru kita lanjut ke chapter 2. Recording process. Debit entry procedure ini kita udah contohin tadi. Di sini dia belum ngejelasin masalah posting. Nah, ini aktiva dan pasiva. Aktiva itu cuma aset ya. Kalau pasiva itu liabilities sama equity. Nah, kalau aktiva, normal balance-nya itu debit. Setiap akunnya itu, kalau akun-akun aktiva itu didebitkan, maka itu menambah nilai akunnya. Misal kayak di sini tadi. Cash semisal didebitkan, maka ini akan menambah aktiva. Equipment kalau dia didebitkan, itu akan menambah aktiva. Dan seterusnya. Semisal beda cashnya dengan liabilities dan equity. Yang pasiva itu normal balance-nya di kredit. Misalkan kayak tadi, di sini ada hutang ya, notes payable ya. Sebesar Berarti kalau 50 juta. akun tuh hitungnya kalau bertambah di sisi debit dan kredit gitu. Tergantung akun. Nah, buang pemahaman kalau debit itu nambah, kredit itu kurang. Nggak mesti. Bagi orang-orang aktiva, bagi kaum-kaum aktiva, debit itu menambah, oke, sepakat. Tapi bagi orang pasiva, debit itu menambah, enggak, itu keliru. Karena yang menambah adalah kreditnya. Paham ya sampai sini ya? Paham. Jadi kebanyakan common mistake-nya anak-anak yang baru belajar akuntansi itu adalah mikirnya debit itu bertambah, kredit itu berkurang. Enggak, itu keliru. Keliru parah. Keliru besar itu. Nah, kalau kamu udah ngerti fundamental, kenapa pentingnya urgensinya kita pahami dulu aktiva dan pasiva, karena konsekuensi ke berikutnya itu ngaruh. Karena yang dipakai bakal itu terus aset liabilities plus equity, aset liabilities plus equity. Untuk aset, normal balance-nya itu di debit. Untuk liabilities sama equities, normal balance-nya itu di kredit. Nah, di sini dijelasin, equity itu dipecah lagi. Secara umumnya terdiri dari 3, share capital ordinary, normal balance-nya itu di kredit.
Retained earning, normal balance-nya itu di kredit. Masih sejalan nih sama equity. Tapi dividen, normal balance-nya itu di debit. Kok bisa? Kok bisa? Expense juga. Normal balance-nya itu di debit. Nah, Padahal dividen sama expense itu kan sama-sama posisinya di ekuitas, bukan di aset. Mereka kan iya, sama-sama pasifa. pasifa, bukan aktiva. Nah, di sini aku jelasin. Expense sama dividen itu adalah kontra dari ekuitas. Maksudnya gimana? Maksudnya kontra adalah dia itu pengurang dari ekuitas. Misalkan kayak gini. Oh, Ditya di bulan Oktober 2023. Pengeluaran Ditya pada tanggal 1 Oktober itu misalkan beli laptop 10 juta. Itu pengeluaran kan? Sewa kos 2 juta. Pengeluarannya jadi dari 10 juta tambah 2 juta jadi 12 juta. 12. Nah, terus juga beli jajan, main dan sebagainya 3 juta. Jadi selama 1 bulan berjalan, di bulan Oktober itu, Ditya expense-nya sebesar 15 juta. 15 juta ini itu bertambah terus kan? Expense-nya bertambah terus toh? Tambah. Nah, tapi sebenarnya expense itu mengurangi saldo dompetnya Ditya nggak? Enggak sih. Iya. Loh, iyalah. Iya, Ding. Iya, Ding. Kan pengeluaran mengurangi modalnya terus kan? Iya. Nah, itulah bahasanya. Semakin besar pengeluaran, maka semakin kecil ekuitasnya. Itulah dia kenapa dia kontra terhadap ekuitas. Expense itu bakal bertambah terus. Bentuknya kayak gitu. Jadi kita jangan terpaku ke akunnya, tapi kita harus bisa mengklasifikasikan expense itu adalah kontra dari ekuitas. Karena dia itu pengeluaran sendiri, termasuk juga dividen. Dividen itu kan itu pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan terhadap investor, mengurangi ekuitas perusahaan nggak? Iya. Nah, itu. Makanya kenapa dividen bisa kita sama kasuskan dengan expense. Karena dividen itu mengurangi ekuitas perusahaan, expense itu juga mengurangi ekuitas perusahaan. Beda case-nya sama revenue. Semakin banyak revenue, ekuitasnya semakin tinggi nggak? Iya. Iya. Sama juga dengan expense. Semakin tinggi expense-nya, semakin berkurang ekuitas perusahaannya. Kebalikan berarti. Kontranya itu. Jadi semisal kalau nanti kamu ngelihat di laporan keuangan, pasti di sini kita nggak bisa ini ya. Aku kasih contoh kasus aja ya, kita balik lagi ke sini. Misalkan pada tanggal 20 Januari 2023, Ditya bayar uang sewa kos. Bayar sewa kos sebesar, misalkan kayak aku bilang tadi, 2 juta. Maka 2 juta itu kan melibatkan cash keluar toh. Kita udah tahu nih, berarti cash dikreditkan sebesar 2 juta. Nah, debitnya adalah apa? Debitnya adalah rent expense. Sebesar 2 juta. Ini contoh kasusnya expense. Expense itu pasti posisinya di debit. Beda case-nya semisal tanggal 23 Januari 2023, Ditya memberikan jasa kepada customer dan menerima cash sebesar 500.000. Maka cash kita debitkan dulu 500.000. Nah, tapi cash di debit 500.000 itu atas dasar apa? Atas dasar service revenue yang telah diberikan Ditya terhadap customer sebesar 500.000. Nah, inilah normal balance-nya revenue di kredit, inilah normal balance-nya expense di debit. Oke, I see. Paham sampai sini? Paham. Sama juga semisal nanti kalau perusahaan memutuskan untuk membayar dividen kepada investor, cash-nya kan pasti di kredit toh, karena cash-nya di pengeluaran. Dividennya posisinya di debit. Maka dividen terhadap cash semisal 10 juta. Maka dividennya debit 10 juta, cash-nya kredit 10 juta. Nah, disitulah posisinya rent expense ini identik dengan dividen secara perlakuan
konsekuensi di pelaporan keuangannya. Sampai sini ngerti ya? Ada yang mau ditanyain? Belum sih, Mas. Oke, nah ini macet nggak internetku? Aman, aman. Udah aman ya? Oke, ini kita masih ada waktu 1 jam lagi. Ingatin aku kalau udah setengah jam lagi nih. Oke, Jam 9. iya. Nah, di sini ini contoh-contoh kasus di mana akun yang normalnya itu posisinya itu di debit. Nah, inilah aset, dividen, dan expense. Selebih itu semuanya di kredit. Nah, kalau kamu udah paham yang pertama tadi, seterusnya ini udah mudah kok. Nah, ini kan cuma jurnal umum. Kita udah latihan terus dari tadi. Bisa kita skip ya. Nah, ini cuma contoh pembelian equipment menggunakan cash sebesar 7.000. Nah, di sini juga nih contoh kasus, tapi dia itu nggak cuma satu akun terhadap satu akun, tapi satu akun terhadap 2 akun. Case-nya di sini adalah perusahaan saya membeli suatu vehicle ataupun equipment yang mana harganya itu 420.000. Tapi ternyata perusahaan tersebut baru punya 240.000 cash. 180.000-nya lagi dia mau ngutang. Maka jurnalnya equipment didebitkan 420.000. Cash-nya dikreditkan 240.000 dan 180.000-nya itu adalah accounts payable di kredit. Ngerti sampai sini ya? Aman. Oke, lanjut. Ledger. Nah, termasuk bagian dari proses Bagus. recording itu adalah membuat suatu ledger. Ini atau istilahnya di akuntansi posting. Tapi posting itu kalau udah selesai semuanya ya, waktu kita mau bikin trial balance itu baru posting. Nah, tapi ledger ini itu dapat membantu akuntan dalam mengetahui berapa akumulasi pengeluar debit dan kreditnya seiring berjalannya waktu. Misalkan di sini contoh untuk bulan Juni 2017, mulai dari tanggal 1 Juni itu ada debit sebesar 25.000, maka saldo cashnya sebesar 25.000. Tanggal 2 ternyata ada kredit atau ada pengeluaran sebesar 8.000, maka balance-nya langsung berkurang. Nah, dan seterusnya sampai 30 Juni. Jadi ledger itu mengakumulasi kronologi transaksi yang terjadi melibatkan akun tersebut. Jadi masing-masing untuk akunnya, cash itu punya ledger sendiri, supplies itu punya ledger sendiri, accounts payable itu punya ledger sendiri, dan sebagainya. Nah, di sini, misalkan dicontohin untuk kasusnya itu adalah cash terhadap share capital ordinary. Misalkan ini kita menerima cash dalam bentuk investasi oleh investor, cash-nya itu didebitkan 15.000, share capital ordinary-nya itu dikreditkan 15.000. Maka untuk general ledger-nya cash itu didebit 15.000, balance-nya 15.000. Share capital ordinary dikreditkan 15.000, balance-nya 15.000. Nah, itu harus dihafalin. Akun-akunnya itu wajib dihafalin ya di sini. Nah, untuk bentuk ledger sendiri, ini adalah bentuk yang umum ya. Tapi ada satu lagi yang lebih biasanya itu sering dipakai di dunia akuntansi, yaitu adalah ledger dalam bentuk T account atau akun T. Inilah contoh dari ledger akun T. Dia itu cuma bentuk narik garis berbentuk huruf T kayak gini, dan di atasnya itu nama akun, yaitu akun cash di sini kasusnya, sama share capital ordinary di sebelah kanannya. Nah, rekapnya cuman ya udah, misal di debit berarti dia sebelah kiri, di kredit itu dia sebelah kanan. Kayak gini Kayak gitu doang. dong, Mas. Kayak gini doang. Soalnya kalau bikin tabel itu terlalu kompleks ya, terlalu ribet. Terlalu lama ya. Kalau misalkan kita, apalagi untuk mahasiswa yang mana biasanya itu masih menggunakan manual ya, tulis tangan kayak gitu, gambarin tabelnya lagi, terus debit kredit, terus misalkan keliru nanti tip X lagi, wah itu capek banget. Makanya di sini ada alternatif untuk ledger yang namanya T account, dan ini yang seringnya dipakai. Nah, ini contoh-contoh. Ini kamu bisa nih buat review-review aja nih nanti recording proses. Contohnya itu gimana? Ini dia langsung mulai dari analisis dulu. Analisis
equipment-nya bertambah 5.000, liabilities-nya itu bertambah sebesar 5.000. Maka equation analisisnya kayak gini, debit credit analysis baru melakukan journal entry ataupun recording. Jadi yang basic sampai debit credit analysis ini adalah kegiatan identifying. Mulai dari journal entry dan posting, ini adalah kegiatan recording. Ngerti sampai sini ya? Itulah Man. siklus, ini bagian pertama, tahap pertama dari siklus akuntansi. Ini contoh jelasnya, ilustrasinya. Nah, semisal kalau udah selesai nih, selama 1 bulan berjalan ataupun 1 tahun berjalan, perusahaan udah selesai mencatat transaksinya dan mau menutup buku. Maka general ledger tadi diakumulasikan seluruhnya per tanggal 31 bulan tutup bukunya. Misalkan di sini tutup buku di 31 Oktober. Maka cash per 31 Oktober berapa? Supplies per 31 Oktober itu berapa? Prepaid insurance sampai rent expense per 31 Oktober itu berapa? Kalau udah terbentuk semuanya, baru perusahaan membuat suatu trial balance. Sebelum adjusting ya, trial balance itu umumnya biasanya dipakai ada 2. Ada yang namanya unadjusted trial balance. Ini adalah posisinya trial balance setelah kita melakukan jurnal umum. Semisal kita udah melakukan adjusting, biasanya itu perusahaan membentuk trial balance sekali lagi, tapi trial balance yang udah adjusted, udah penyesuaian. Nah, dalam case ini karena kita posisinya sekarang masih baru selesai menjurnal umum dan belum adjusting, berarti ini unadjusted trial balance. Nah, di sini trial balance itu cuman buat kita tahu daftar akun dan saldonya itu mulai dari cash, debit, credit, dan seterusnya. Itu juga harus urut, Mas. Harus urut. Nah, ini kamu tanpa sadar kamu kan? Di sini itu mulai dari aset dulu, cash, Iya. supplies, prepaid insurance. Ini current asset. Mulai terus lanjut itu fixed asset. Terus lanjut itu liabilities. Terus lanjut itu equities dan expense. Ngerti sampai sini ya? Aman. Nah, di sini udah selesai. Kita udah selesai nih chapter 2. Adjusting entry mau dibahas malam ini atau kita bahas yang kuismu itu, yang soal kamu kirim? Bahas latihan aja, Mas. Bahas latihan yang kamu kirim ya. Iya. Coba ini aku. Wait, aku download dulu. Wah, ini nggak bisa download sekaligus ya. Oh, bisa. Ini apa? Ini quiz buat besok. Enggak, itu kuis yang kemarin sebelum UTS. Nah, itu kamu dapat 60. Ibu tahu. Enggak sih. Ya udah, kita lanjut aja. Sekarang itu aku share screen. Nah, ini sekarang kita masuk ke yang tes 2 ya. Soal nomor 1. Kesalahan pencatatan yang tidak bisa dideteksi dengan menyusun daftar saldo. Kecuali daftar saldo itu yang trial balance ya. Kesalahan pencatatan. Bisa nggak sih sebenarnya akuntan itu mengetahui ada kesalahan pencatatan di semisal waktu menyusun trial balance-nya? Bisa. Semisal trial balance-nya itu nggak balance antara debit dan kredit, di situ akuntan bisa tahu waktu jurnal umum dia pasti ada salah tulis angka. Misalkan di jurnal tanggal segini, tanggal sekian, dia itu mendebitkan 10.000 tapi kreditnya 100.000. Itu kan udah nggak balance, selisih sebesar 90.000. Nah, itu contoh kasus di mana terdeteksi kesalahan dalam penyusunan daftar saldo. Nah, kalau misalkan nggak ada
Yang A, contoh, terjadi transaksi tapi tidak di jurnal. Konsekuensinya apa? Neraca saldonya bakal tetap balance nggak? Enggak dong. Tetap apa? Tetap balance. Tetap balance. Berarti kalau kayak gitu kita nggak bisa kesalahan yang terjadi dari pilihan ganda A ini nggak bakal terdeteksi dari neraca saldo. Nah, sekarang yang B, transaksi telah dijurnal dengan benar tetapi tidak diposting. Bisa nggak? Tidak diposting, enggak Berarti nggak dibikin ledgernya. Iya. Kalau misalkan debit kreditnya dua-duanya itu nggak diposting, neraca saldonya tetap bakal balance. Tetap nggak bakal kedeteksi. Kecuali kasusnya misal debitnya diposting, tapi kreditnya nggak diposting. Itu yang bikin neraca saldonya nggak balance. Dan itu bisa ke tracing. Ngerti maksudku? Ngerti, paham. Paham ya? B ini mungkin kalau kasusnya itu debit kredit, yang dia maksud adalah debit kreditnya. Tapi ini kita keep dulu aja. Yang C, kesalahan jumlah pendebitan atau jumlah pengkreditan pada saat menjurnal suatu transaksi. C ini juga mungkin. Semisal di transaksinya itu dia sebenarnya melibatkan angka 500.000, debit kreditnya itu harusnya dicatatkan 500.000. Nah, sekarang yang aku pertanyain itu sebenarnya maksud yang si C ini yaitu debit kreditnya itu kesalahan pencatatan atau kesalahan pencatatan cuma di debitnya doang. Kan itu mungkin terjadi. Iya. Nah, tapi semisal asumsinya itu harusnya dicatat 50.000 tapi debit kreditnya itu dicatat nggak sesuai angkanya, itu juga nggak bakal kedetek. Karena apa? Karena bisa jadi ujungnya kan tetap balance. Kecuali Misalkan kalau harusnya debit sama 500.000. kreditnya beda gitu. Nah, kecuali debit sama kreditnya beda. Makanya kasusnya B sama C ini mirip-mirip. Iya. Karena yang menjadi pertanyaanku adalah kesalahannya cuma di satu sisi debit atau di debit kreditnya. Dua-duanya. Kalau misalkan debit kredit nggak bakal kedeteksi karena neraca saldo, daftar saldonya tetap bakal balance ujung-ujungnya. Sekarang yang D, kesalahan nama akun pada saat menjurnal atau posting. Misalkan aku harusnya itu memposting jurnalnya itu cash terhadap service revenue, tapi ternyata aku catatnya cash terhadap rent expense, bisa bikin rusak nggak dari waktu, bisa bikin kesalahannya itu muncul nggak di daftar saldo? Ya. Bisa. Kalau aku lebih prefer yang D, tapi B yang C-nya ini juga sebenarnya masih ambigu ya bagi aku pribadi. Tapi Tapi lebih yang masuk jelas akal untuk yang D. yang D. Kamu kemarin jawabnya apa? Apa ya itu? Antara C atau apa ya? Aku lupa mas. Nah, di sini Kayaknya C tapi kayaknya. ini aku ngasih tahu duluan ya. Aku bisa aja keliru juga di sini karena akuntansi itu bener-bener ranahnya itu banyak asumsi di dalamnya. Kayak aku bilang tadi, B sama C itu bisa aja aku berasumsi kesalahannya itu cuma terjadi di debit atau kesalahannya itu terjadi di debit dan kredit, kita nggak tahu yang buat soalnya itu gimana. Jadi sepemahaman aku milihnya D. Tapi semisal Oke. ternyata jawaban benernya itu C, itu juga ya balik ke Bisa aja. kewenangan kayak gitu. Kalau misalkan ini soal kuis di kampusku dulu, kita tuh pasti bakal udah nanya ke dosennya. Ini tuh sebenarnya yang dimaksud di debit atau di debit dan kredit. Oke. Gitu. Tapi ini karena Ini online kita kemarin orang. nggak bisa tanya ke dosennya kan ya, Iya. makanya itu. Nah lanjut ya. Oke. Sorry. Di bawah ini akuntansi berbasis akrual. Ini aku tadi udah sempat lihat dan benar jawabannya C. Peristiwa yang mengubah laporan keuangan diakui pada periode terjadinya, bukan pada periode pembayaran atau penerimaan kas. Karena kayak aku ngomong, pengakuan di akuntansi itu nggak waktu cash-nya in atau cash-nya out.
Tapi waktu kita misalkan ngomongin dalam transaksi di perusahaan, kita ngomongin hak dan kewajiban. Maksudnya apa hak dan kewajiban? Misalkan aku pemilik perusahaan A. Aku ada order nih dari customerku. Dia minta jasa sebesar, dia rencananya mau bayar 50.000. Nilai jasanya nih 50.000. Aku udah melaksanakan dari kewajibanku. Tapi si customer belum bayar. Nah, dari perspektif hak dan kewajiban, di sini aku udah melaksanakan kewajiban, tapi belum menerima hak. Iya nggak? Ya, Nah, dari tapi tetap perspektif dicatat. tetap dari perspektif akrual, hal itu sudah dapat diakui sebagai pendapatan, walaupun cash-nya belum masuk. Itulah Ya, akrual. Tapi kalau kamu ngomongin dari perspektifnya basis kas, itu belum dianggap sebagai pendapatan karena belum ada cash masuk. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin soal yang dia itu ngebahasnya tentang akuntansi berbasis akrual, pasti perbandingannya itu adalah akuntansi berbasis kas. Nggak ada lain. Oke. Gitu ya. Nah, dan C itu udah tepat. Kalau A, B, dan D itu udah ngomongin cash flow. Lanjut. Hmm. Nah, PT Abadi mulai beroperasi di Januari 2022. Melakukan jasa secara kredit 4.000 pada tanggal 11 Januari. Pelanggan membayar sebagian sebesar 1.029 Januari. Jika tidak ada transaksi lainnya terkait jasa tersebut, maka kondisi yang benar di akhir saldo piutang adalah 3.000. Ya benar, 11 Januari itu jurnal umumnya adalah debitnya accounts receivable sebesar 4.000, kreditnya adalah service revenue sebesar 4.000. Tapi pada tanggal 29 Januari itu baru dibayarkan 1.000, maka jurnalnya adalah debitnya cash Iya. sebesar 1.000, kreditnya accounts receivable sebesar 1.000. Nah, accounts receivable di tanggal 11 Januari itu debit 4.000, 29 Januari kredit 1.000, bertambah 4.000 berkurang 1.000, maka per akhir bulan 31 Januari saldo accounts receivable-nya adalah 3.000. Pernyataannya itu benar ya, yang A ya. Ngerti kan sampai sini? Aman. Berarti yang soal ini masih ngomongin masalah ledger. Jurnal penyesuaian adalah memastikan bahwa prinsip iya benar diperlakukan untuk memungkinkan laporan keuangan agar sesuai dengan IFRS. Enggak salah, bukan itu. Penyesuaian itu adalah penyesuaian kondisi keuangan untuk pengakuan pendapatan dan pengakuan bebannya itu dipatuhi. Ini nanti aku bahas di chapter di pertemuan berikutnya aja ya. Soalnya itu ngomongin masalah adjusting sendiri. Kamu ada kendala nggak masalah adjusting entry? Enggak sih, Mas. Masih aman. Aman ya? Deferral sama accruals ngerti nggak? Oh ya, yang deferral itu apa ya artinya, Mas? Ini kata kuncinya gini aja. Deferrals itu adalah adjusting entry kan dia itu ada dua jenis. Ada jenis yang deferral, ada yang jenis accrual. Deferral Oh, itu adalah adjusting entry yang mana keterlibatan cash-nya itu udah terjadi. Cash-nya itu udah terlibatkan di awal. berarti yang menerima uang dulu baru dicatat gitu. Misalkan di jurnal umumnya adalah supplies terhadap cash. Nanti waktu di adjusting entry, supplies-nya itu yang awalnya di debit itu kita kreditkan. Dan kita mencatat debitnya expense sebesar berapa yang udah terpakai supplies-nya. Itu contoh kasus deferral. Ada juga unearned service revenue. Misalkan, karena deferral itu kan keterlibatan cash-nya itu udah terjadi di awal. Contohnya kayak apa? Kayak aku udah menerima cash atas dasar pekerjaan yang belum aku laksanakan. Atau istilahnya DP. Ternyata seiring berjalannya waktu, jasanya itu udah terlaksanakan, nanti di akhir bulan, yang awalnya unearned service revenue harus di-reverse-kan dan diakui sebagai service revenue. Itu deferral. Accrual nanti itu biasanya expense terhadap payable. Kalau misalkan accrual expense. Kalau accrual revenue, accounts receivable terhadap service revenue. Itu nanti di next meeting kita fokusin ke situ aja. Oke. Nih yang ini. PT Lima Sekawan membeli peralatan harga 25.000.
peralatan tersebut diperoleh dengan 10.000-nya cash, 15.000-nya utang. Pada tanggal 21 Oktober, membayar sebagian utang 5.000. Pada tanggal 21 Oktober, jurnalnya adalah utang vessel di debit 5.000, kredit 5.000, equipment di debit 10.000, cash di debit 5.000. Apa menurutmu? Aku udah jelasin nih tadi ya, masalah aktiva dan pasiva dan normal balance-nya liabilities itu di mana. Menurutmu apa ini jawabannya? Saya Kasusnya di tanggal 21 Oktober. 21 Oktober adalah PT tersebut membayar utangnya sebagian. Apa jurnalnya? membayar utang tuh berarti kan Kalau membayar utang, kita tahu cash-nya keluar toh. ya Kalau cash-nya keluar, berarti cash-nya mengurangi dikredit kan? cash. Ya, Kalau misalkan udah ada cash-nya yang di posisi kredit, sekarang aku tanya, siapa yang di posisi debit? utang yang Utang A wesel. Sebesar 5.000. yang A. Lanjut ya, kayak gitu aja. Jadi kalau misalkan kita identifikasi, kita langsung catat apa yang udah kita yakin. Di sini, di case ini, kita udah yakin cash-nya di kredit sebesar 5.000. Sekarang kita tinggal identifikasi aja. Ada yang harusnya mengisi posisi debit, tapi siapa? Oh, oke. Kayak gitu cara enak pahamin transaksi. Lanjut. PT AAA adalah beroperasi pada bulan Juli 2022. 11 Juli menyelesaikan jasa yang mana nilai jasa tersebut 300.000 dan menginvoice ke klien. 18 Juli klien membayar tagihan, maka jurnalnya adalah piutangnya di kredit dan kasnya di debit. Ya benar, cashnya itu di debit karena kita menerima cash atas pembayaran hutang. Piutang, dan piutangnya itu kita kreditkan. Utangnya 300.000. berkurang. Berkurang. Yang awalnya di debit 300.000 sekarang di kredit 300.000. Nol. Jadi nanti di ledger piutang ataupun accounts receivable-nya itu udah nol. Nol. Ya. Lanjut, PT Yogyakarta beroperasi dari 1 April Apa, Pak? 2020 Ya. per 30 April tampak akun berikut ini. Piutangnya itu 150.000, prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka 360.000, peralatan 300.000, perlengkapan 50 dan Utang seterusnya. 200. Oke. Utang weselnya itu diterbitkan, ini adjusting entry. Kita bahas di berikutnya ya. Oke, atau nanti besok by WA mau tanya ke aku nggak masalah. Ingatin lagi aku buat jawab ini. Oke. Berikut pernyataan terkait daftar saldo yang benar. Daftar saldo membuktikan bahwa seluruh transaksi yang terjadi telah di jurnal dan posting. Ya benar. Karena tujuannya itu kan posisinya trial balance itu terjadi setelah kita melakukan posting. Dan posting itu nggak bakal mungkin terjadi kalau kita belum jurnal. Maka daftar saldo itu membuktikan transaksinya itu telah di jurnal dan telah diposting. Debit dan kredit itu cuman angka ya. Jadi jangan ngira semisal debit dan kreditnya itu udah balance terus ngerasa udah aman, enggak. Balance belum tentu benar. Gitu. Jadi jangan Oke. merasa senang dulu dengan balance. Bisa jadi ada transaksi yang lupa dicatatkan, itu juga Yang bakal kelewat balance gitu ya. pasti. Itu pasti bakal balance. Iya. Misalkan debit kreditnya itu salah angka, harusnya 50.000, tapi ternyata dicatatnya 500.000. Debitnya Tetap balance. 500.000, kredit 500.000, tetap balance. Itu kayak gitu tuh Berarti harus harus. teliti banget ya. Benar. Nah, lanjut lagi. Kesalahan pencatatan yang tidak bisa. Nih yang pertama tadi ya. Yang tidak bisa dideteksi dengan menyusun daftar saldo. Tidak bisa. Transaksi telah. Ini yang pertama tadi kan? Sama itu, Mas, ada dua yang sama. Sama ya. Ini tadi kesalahan nama akun pada saat menjurnal ataupun posting ya. Kalau B itu benar kalau case-nya itu cuma debit yang tidak diposting ataupun cuma kredit yang tidak diposting. Yang mana nanti secara postingnya itu dia nggak balance antara debit dan kreditnya. Dan C juga kasusnya sama. Lanjut. Asetnya adalah 82.560, ekuitasnya 51.200. Pada akhir periode, asetnya 115.200, liabilitasnya 32.000,
ekuitasnya juga bertambah. Periode ini investasi dari investor 16.000, pendapatan 64.000, beban 35.200. Berapakah dividen pada periode ini? Nah, Ngerti itu nggak? gimana Mas caranya? Bingung ini? Iya, Oke, satu soal ini ya. Kita bahas sedikit lagi. Masuk. Ini jelas ya Excelnya ya. jelas Mas. Nah, pada awal periode, asetnya itu adalah, ini aset 82 sama dengan liabilities plus ekuitas. equities. Kayak gini aja ya, simple. Asetnya adalah 82.560, liabilitiesnya nggak diketahui, ekuitasnya 51.200. Sini aku counting. Ini pada masa awal periode. Bisa nggak aku temuin angka liabilitiesnya? Bisa. Kurangin aja. Aset dikurangin ekuitas. Segitulah liabilities. Nah, ini yang aku buat, ini angka yang kita isi sendiri ya. Pada akhir periode, asetnya itu adalah 115.200. Di sini aku bikin akhir periode. Asetnya 115.200. Liabilitiesnya itu 32.000. Equitasnya itu 83.200. Berarti ini udah ada perubahan ya. Asetnya itu coba kita kurangin. Berarti asetnya itu bertambah segini, liabilitiesnya itu bertambah segini, equitasnya itu bertambah segini. Iya nggak? Mm-mm. Ini aku kasih keterangan perubahan. Sekarang pada periode ini, periode ini, tambahan investasi dari investor sebesar tambahan investasi dari investor berjumlah 16.000, pendapatan 64.000 dan beban 35.200. Nah, di sini investasi apa sih catatan tambahan nih? Investasinya itu sebesar 16.000 16.000, pendapatan. pendapatannya itu 64.000, terus juga Bukan bebannya itu 35.200. 35.200. Sekarang ditanya, berapakah dividen pada periode ini? Ingat, ini itu tadi, itu ngaruh, kita sekarang nggak usah peduliin masalah aset dan liabilitiesnya. Sekarang kita fokus ke masalah ekuitas. Dari Oke. awal periode 51.200, akhir periodenya itu 83.200. Berarti udah banyak perubahan di ekuitas. Ingat, hal-hal yang dapat mempengaruhi ekuitas itu tadi ada 4. Yang menambah ekuitas itu ada 2, yaitu investasi dari investor dan revenue perusahaan. Iya. Sama pengeluaran, hal-hal yang dapat mengurangi ekuitas itu juga ada 2. Dividen yang Dividen. dibayarkan kepada investor sama expense. Beban. Nah, sekarang di sini kita udah tahu 3 dari 4 unsur tersebut. Yang belum diketahui adalah dividennya. Sekarang diminta. Dari keseluruhan ini sebenarnya ini dapat memunculkan angka 32.000. Iya nggak? Ngerti nggak? Ngerti. Berarti investasinya itu adalah ini 16. menambah ekuitas nggak? Nambah. Menambah ekuitas. Pendapatan juga menambah ekuitas nggak? Nambah. Iya. Dikurangin sama beban mengurangi ekuitas nggak? 44.800. Ini aku kasih di sini dulu aja. Nice. Maka ini caranya adalah investasi ditambah pendapatan dikurangi beban Kurangi dividen. dikurangi dividends itu harusnya dapat 32.000. Ya nggak? Oke. Nah, investasi tadi 16.000. Bisa nggak ya kayak gini? Nggak bisa. Kayak gini aja. 16.000 ditambah 64.000
dikurangin 35.200 Kurangin dikurangi 44. X sama dengan 32.000. Kurangi X. Oh iya. 44.800 ini tadi cuman angka udah kita hitung-hitung aja. 16.000 tambah ini dikurangin inilah 44.800 dikurangi dividen, itu sama dengan changes in owner's equity. Ini nanti kamu bakal nemu di changes in owner's equity ataupun retain earning. Inilah retain earning. Oke. Penambahan pada retain earning sebesar 32.000. Maka kalau aku cari X-nya sendiri, X sama dengan 44.800 dikurangi 32.000. Atau sama dengan ini dikurangi 32.000. 12.800. B jawabannya. Paham ya? Paham. Ini 12,8. Nah, kayak gitu caranya. Jadi ini kita ngomongin masalah ekuitas. Jadi jangan gara-gara mentang-mentang ada kata investasi sebesar 16.000, kamu udah mikirin cash masuk sebesar 16.000 dari sisi aset, terus nanti ada pendapatan 64.000, terus kamu mikirin cash Aset. ataupun accounts receivable di sisi aset. Nggak perlu. Lihat pertanyaannya. Dividen pada periode ini. Kalau kamu udah ngerti apa yang ditanya, kamu udah bisa ngebatasin sebenarnya ranah yang kamu cari itu di bagian mana. Jangan habisin waktu dan sumber daya pikiranmu, energimu untuk nyari di sesuatu hal yang nggak ditanyain. Kita nggak perlu ke situ. Oke. Oke ya. Nah, makanya di sini kalau aku udah paham nih. Awal periode Ya, segini, akhir periode segini. Berarti ada perubahan perubahan gitu. di retain earning-nya sebesar 32.000. Nah, 32.000 ini sebenarnya terdiri dari apa aja? Terdiri dari penambahan investasi 16.000, penambahan dari revenue sebesar 64.000, pengurangan karena expense sebesar 35.200, maka perlu kurang berapa lagi biar dia dapat membentuk angka 32.000. Inilah yang tadi itu. Maka di sini dapat angka 44.800 dikurangin dividen, itu harusnya 32.000. Sekarang kita tanya, dividennya adalah berapa? 44.800 dikurangi 32.000, dapatlah angka 12.800. Ngerti ya sampai sini? Ngerti ya. Mudah kan akuntansi? Kalau paham udah. Kalau paham mudah. Nggak, tenang aja, nggak salah jurusan kok. Ini lanjut, supplies 8.000. Di debit 8.000 suppliesnya. Akhir periode 2.200 ini juga adjusting entry ya. Tapi karena ini cuma simple, awalnya suppliesnya 8.000. Sekarang supplies yang di tangan tinggal 2.200. Berarti sebenarnya udah kepake berapa? Udah kepake 5.800 kan? Iya. Berarti harusnya suppliesnya dikreditkan sebesar 5.800 kan? Sekarang cari dari pilihan jawaban ini mana yang dibilang kredit supplies 5.800? Yang C. Kita udah tahu kredit suppliesnya itu 5.800, berarti debit beban suppliesnya 5.800. Apa sih angka? Sebenarnya 5.800 itu angka apa? 5.800 itu adalah angka yang mengatakan suppliesnya udah kepake berapa. Berarti yang dihitung yang perubahannya. Karena di sini bahasanya kita tahu. Awalnya itu suppliesnya 8.000. Sekarang tinggal 2.200. Berarti yang udah kepake ataupun yang udah menjadi expense itu adalah sebesar 5.800. Kalau kepake berarti suppliesnya keluar toh. Supplies keluar berarti supplies kredit toh. Ya. Nah, itulah kayak gitu enaknya. Oke, nice. 15 Juni melaksanakan jasa. Jasa tersebut 1.500 ditagihkan pada akhir bulan Juni. 25 Juli menerima pembayaran. Maka jurnalnya adalah cash di 1.500 dan pendapatan sebesar 1.500. Accounts receivable sebesar 1.500. Kan piutang. Ini benar terhadap piutang. Bukan terhadap pendapatan jasa. Karena pendapatan jasanya itu udah diakui pada tanggal akhir bulan Juni.
Jadi waktu perusahaan memberikan tagihan, pemberian tagihan itu sama juga Mm-mm. perusahaan udah mengakui pendapatan jasa. Oke. Nah, jadi pendapatan jasanya udah diakui di bulan Juni terhadap terhadap piutang. Maka nanti waktu penerimaan pembayaran itu cuma melibatkan cash sama piutang karena pendapatannya udah diakui di bulan lalu. Ngerti ya? Aman. Oke. 1 September PT Atma Wesel. Nah, ini juga hitung-hitungan, ini kita berikutnya aja. Ingat, jangan lupa, bunga itu selalu per tahun. Nggak ada istilahnya bunga itu per bulan atau per 4 bulan, per 6 bulan, nggak ada. Semisal disebutkan angka bulan di dalam soal, kita harus langsung mikir itu adalah untuk 1 tahun. Semisal dibilang 4 bulan, berarti kalau dia itu baru berjalan 4 bulan, maka perhitungan bunganya adalah 4/12 dikali 6/100 dikali nominal utangnya. 1/3, 4/12 itu 1/3. 1/3 dikali 6% itu adalah 2%. 2% dikali 12.000 itu adalah 240. Walah. Tunggu, sorry. Di sini baru berjalannya 1 bulan ya, 1 September sampai 30 September. Iya, Berarti dia baru berjalan 1 bulan. 1 bulan. Maka bunganya kan hitungannya tetap 1 tahun toh. Mm-mm. Bunganya berjalan 1 bulan dari 1 tahun, maka 1/12 Berarti 1/12. dikali 6% dikali 12%. Dikali 12.000. 1/12 kali 6% itu sama juga 1/200. 1/200 dikali, bener nggak sih hitungannya? 1/12 kali 6/100. 1/2. 1/200 bener. 240. Iya. Iya nggak sih? 1/12 kali Aku nggak nyatet soalnya keluar kepala coba. Tapi hitungannya kayak gitu. 1/12 dikali 6/100 dikali 12.000. Nanti kamu dapat. Kalau aku jawabanku 240. Jadi jangan terkecoh. Walaupun umur utangnya itu adalah cuma 4 bulan, 6% itu untuk 1 tahun, bukan untuk 4 bulannya. Berarti 4 Kebanyakan bulan orang itu cuma pengecoh ya? 4 bulan itu cuma masa weselnya. Bukan masa Perusahaan bunga ya? bukan. Oke. Jadi kalau misalkan perusahaan memang benar-benar pengen ngedapatin bunga 6%, maka weselnya harusnya 1 tahun. Kalau 4 bulan, maka ya udah sebesar berapa yang berjalannya. Nggak ada istilahnya bunga itu per bulan, nggak ada. Oke. Lanjut. Menerima uang muka sewa dari pelanggan 24.000 atas sewa gedung selama 6 bulan. Perusahaan mencatat transaksi ini cash dan kredit pendapatan sewa diterima di muka. Iya, ini adjusting entry nanti aku bahas besok. Unearned service revenue ini deferral. Karena udah melibatkan cash di awal. Itu clue dari aku. Ekuitas ini sama kayak yang tadi, ini coba PR ya. Kamu kerjain ya. Udah bisa mestinya nih. Ekuitasnya itu awal tahun 225.000. Terus menerbitkan saham dapat investasi sebesar 315.000. Bebannya 900.000. Dividennya 60.000. Sekarang ditanya berapa pendapatannya. Sama kayak aku tadi toh. Awalnya itu dia ekuitasnya 225.000, sekarang ekuitasnya 690.000. Selisih dari 690 sama 225, itulah perubahan ekuitas. Kalau di soal yang tadi itu 32.000 ini. Oke. Cobain ya. Oke. Ini masih beberapa banyak lagi ya. Kalau kita keep buat pertemuan berikutnya gimana? Atau besok Boleh. aku bahas di WA aja. Ingetin aku lagi. Oke. Gak apa-apa, Mas. Aman ya? Aman. Ya aku soalnya mau keluar juga nih. Mau cari makan dulu. Ini aku coba stop sharing. Sejauh ini gimana? Dapat pencerahan lagi nggak? Tambah sih. Nambah ya. Terutama yang ngitung-ngitung tadi. Ini itu insight baru. Apa yang aku jelasin itu fundamental di akuntansinya. Yang mana bener-bener basic yang bakal kamu butuhin banget, bakal kepake banget untuk kedepannya. Nggak cuma di pengantar akuntansi. Termasuk nanti waktu kamu belajar AKM, AKL. Termasuk juga akuntansi biaya. Basic-basic ini bener-bener logiknya
bakal Pak. keulang terus, kepake terus gitu. Jadi aku lebih apa ya, dibandingin kamu nggak hafalin teknis-teknisnya, aku lebih ngejelasin ke gimana kamu bisa paham logiknya. Itu aja. Berarti nggak Aman usah ya kalau gitu. Teknisnya perlu buat dihafal. Apalagi akun-akunnya itu emang given yang memang kamu harus pahami. Misalkan kayak kita ngomongin kuadrat. Kuadrat itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya pangkat 2. Pangkat 2 itu sebenarnya apa? Dikali dengan angka yang sama. Itu kuadrat. Nah, Oke. kurang lebih kayak gitu. Teknis-teknisnya itu tetap kamu harus hafalin. Tapi nggak cuman sekedar hafal doang. Ngerti dasarnya dari mana. Jadi misalkan dibilang kuadrat, jangan cuman ini kali ini udah terus selesai. Enggak. Sebenarnya ini dapatnya dari angka yang dikalikan dengan angka yang sama sebanyak 2 kali. Nah, itu fundamental namanya. Aman. Ngerti ya sampai sini ya? Aman. Ya, aku tutup buat kelas malam ini. Sekiranya ada yang kurang, mohon maaf. Sekiranya masih ada yang mau ditanyain, by WA nggak masalah. Nanti aku jawab sesempatnya. Aku tutup dulu. Makasih atas perhatiannya. Selamat malam. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama.